one man can make a difference. Artinya satu orang dapat mengadakan atau dapat membuat perbedaan. Satu orang itu bisa dapat membuat perbedaan. Jadi Allah kita ini Allah yang suka mengadakan perubahan, suka membaharui. Makanya ada perjanjian baru, ada hidup baru, gitu? Ada Yerusalem baru, ada langit dan bumi yang baru. Allah itu selalu ingin membaharui. Dan kalau saya perhatikan dalam Alkitab, Allah seringkali memakai satu orang untuk mengadakan pembaharuan atau untuk mengadakan perubahan. Cukup satu orang, Allah sudah bisa mengadakan perubahan. Dan saya percaya, kalau saudara bisa mengadakan perubahan, amin. Minimal dalam kehidupan rumah tangga, dalam masyarakat sekeliling kita, dalam gereja Tuhan, di negara kita. Waduh, saya siapa kok bisa mengadakan perubahan? Bisa, karena saudara punya sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya mari kita melihat sejenak dari Alkitab untuk meyakinkan kita. Yang pertama, kita melihat di dalam karya penciptaan. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu dari satu orang, dari Adam. Dari Adam muncul Hawa, dari tulang rusuknya Adam. Jadi manusia yang sekarang jumlahnya berapa? Mungkin 8M. Kalau ditambah dengan yang sudah mati, yang sudah lewat, atau berapa belas M manusia yang sudah pernah lahir di dunia ini. Dan yang akan lahir nantinya. Dan itu berasal dari satu orang. Ingat, kita ini semua berasal dari satu orang. Dari seorang Adam. Dan kemudian ada Hawa. Satu Hawa. Satu Adam, satu Hawa. Walaupun tulang rusuk manusia itu 12 pasang. Adam gak ngomong, Tuhan kok cuma satu. Mbok ya paling tidak seimbang, beri aku Hawa yang kedua. Tidak, saudara. Itulah asal muasal dari hidup dari lembaga pernikahan. Satu pria dan satu wanita. Dan ketika Adam tidak taat, maka dari ketidaktaatan satu orang, seluruh umat manusia terikat dalam kuasa dosa. Roma berkata, ketidaktaatan satu orang, maka maut masuk ke dalam dunia. Ketidaktaatan satu orang. Makanya jadi kepala rumah tangga, terutama jadi pria itu penting. Nah, wanita harus mendukung. Peranan pria ini penting. Pria adalah pemimpin dalam rumah tangga. Bukan wanita. Sekali lagi ya. Pria pemimpin. Amin. Tapi suami saya itu gini Pak. Suami saya itu gini. Saya yang bekerja Pak. Saya yang mencari nafkah. Ya itu semua bisa terjadi. Karena situasi zaman ini kan macam-macam, situasi rumah tangga macam. Tapi tidak bisa diingkari, pria adalah pemimpin. Jangan dibalik. You usurp leadership. Tahu usurp dalam bahasa Inggris, coba dilihat. Mengambil alih kepemimpinan tidak baik. Saudara harus tetap menjadikan pasangan Anda, pria. Saya bicara pada wanita ya. Suami Anda sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dia yang mengetok palu. Ya. Tidak. Dan pria harus tegas. Ketika tidak, harus bisa bicara tidak. Saya tidak setuju. Tidak apa-apa. Kalau istri Anda mau jalan sendiri, karepmu. Pokok aku tidak setuju. Kan gitu. Tanggung jawabnya dia. Tapi saya harap istri-istri tidak demikian. Istri harus menghargai. Karena ketok palunya itu di pria. Hakim ketua ini yang ngetok. Walaupun ada hakim-hakim yang lain, bisa didampingi 1-2 hakim ya. Majelis hakim. Tapi yang ngetok palu itu ketua. Makanya yang berdosa itu sebenarnya Hawa. Timotius berkata, perempuan yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Hawa, jelas. Hawa yang makan terlebih dulu, Hawa yang ngajak Adam makan. Tapi ketika Allah bertanya, Allah tidak bertanya kepada Hawa, Allah bertanya kepada Adam. What are you doing, Adam? Jadi ini harus saudara camkan. Ya, ini sebenarnya bukan topik khotbah saya, tapi ya, khotbah itu kadang-kadang kita lihat dari sisi lain. Jadi kita lihat di sini seorang dapat membuat perbedaan. Kedua, dalam karya penyelamatan, Allah mulai karya penyelamatannya dari Kejadian pasal 12 dengan memilih seorang yang bernama Abram. Waktu itu belum diubah namanya. Abram dipilih oleh Tuhan. Dari Abram maka lahir keturunan yang akhirnya menjadi umat pilihan Allah secara jasmani, yaitu bangsa Israel, yang menunjukkan gambaran dari gereja Tuhan Israel rohani. Jadi kita lihat seorang Abram membuat sebuah perbedaan. Allah tidak memilih sekelompok. Allah mulai dengan one man, seorang laki-laki yang bernama Abram atau Abraham. Karena iman seorang Abram, iman Abraham, maka kita semua dibenarkan.
Sehingga kita yang dikatakan berjalan mengikuti jejak iman Abraham, yaitu iman kepada kebangkitan orang mati, itu iman Abraham. Kita juga, iman kita ini dasarnya kan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kita percaya bahwa Yesus Kristus yang disalib di zaman Pontius Pilatus oleh serdadu Roma tercatat dalam sejarah dunia. Ini bukan sejarah Alkitab toh. Jangan berpikir ini cerita Alkitab, cerita fiksi. Kadang-kadang kita berpikir terlalu rohani ya. Ini tercatat dalam kitab sejarah dunia. Seorang bernama Yesus disalibkan. Dia dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Dan inilah iman Abraham sebenarnya. Makanya kita yang berjalan menurut iman Abraham ini, kita dihisap, kita dimasukkan ke dalam keturunan Abraham yang diberkati Tuhan luar biasa. Dan dikatakan berkat-berkat Abraham itu dicurahkan juga kepada kita. Berkat Abraham itu berkat kelimpahan jasmani dan rohani. Berikutnya, karya penebusan dimulai juga dari kitab Keluaran. Jadi kitab Keluaran itu kitab ketebusan. Bagaimana kita melihat Allah menebus umat atau bangsa pilihannya yang dijajah, yang diperbudak oleh Mesir. Dan Allah memakai seorang, sekali lagi seorang yang bernama Musa. Kenapa pilihan? Kenapa kok tidak Harun? Atau yang lain-lain. Tentu Allah punya alasan memilih. Kita ini juga dipilih oleh Tuhan. Kenapa kok kita yang dipilih? Nah, sudah makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata, bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Jadi Musa dipilih untuk apa? Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan inilah penebusan versi perjanjian lama. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir oleh darah anak domba. Nah, ini darah anak domba. Dan versi perjanjian barunya atau kegenapannya adalah Yesus anak domba Allah, darahnya untuk membayar kita, menebus kita dari tangan iblis, dari penjajahan dosa, sehingga kita dilepaskan. Jadi kembali kita melihat bahwa Allah memilih seseorang. Terus Daud, bagaimana Allah memilih Daud? Daud ini mempunyai peranan yang luar biasa di perjanjian lama dan sampai sekarang dan sampai kekal. Karena nanti yang jadi raja di atas segala raja adalah keturunan Daud. Jadi Daud ini memang pribadi yang luar biasa. Memang Daud tidak sempurna. Dia pernah jatuh dalam dosa yang keji. Dosa perzinahan, dosa pembunuhan. Tapi hatinya, pertobatannya tentunya ya. Pertama pertobatannya itu sungguh-sungguh. Dan hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi jangan terus saudara jadikan alasan ya. Lah itu Daud juga pernah berzina. Nah, enggak sama. Hati saudara enggak sama dengan Daud kok. Ya toh? Jadi Daud ini memang luar biasa. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana Allah memilih Yerusalem karena ada Daud di situ. Bukan karena Yerusalem ini tempat yang hebat, enggak. Tapi karena ada seorang yang cinta, yang hatinya ada penguraian dalam Kisah 13 dikatakan, the man whose heart beats after my heart. Orang yang denyut jantungnya seirama dengan denyut jantungku. Itu Daud. Ya, saya rindu kita pribadi menjadi Daud-Daud kecil. Jadi Daud dipilih. Dari Daud inilah kita tahu sampai anak cucunya, cicitnya. Berkali-kali Allah sudah marah, sudah mau menghukum. Tapi Allah masih ingat, karena aku masih ingat Daud, maka kamu tak lepaskan. Masih ingat Daud. Makanya kalau kita ini jadi orang yang cinta Tuhan, anak cucu kita itu diingat sampai selama-lamanya. Amin. Salomo kita tahu. Salomo yang dipilih untuk membangun bait Allah. Dan ada satu hal tentang Salomo yang menarik, yaitu ketika dia berdoa, ketika bait Allah sudah terbangun dan dia mentabiskan, mendedikasikan bait Allah, di mana dia minta supaya Allah turun dan bersemayam di dalam bait suci itu. Ada satu bagian doa yang menarik. Coba saya bacakan. Nanti sudah baca selengkapnya ayat 2 Tawarin 6. Doanya begini. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, maksudnya ketika mereka menghadapi macam-macam masalah persoalan, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga. Yang menarik perhatian saya,
dikatakan kalau ada seseorang, ini bencana nasional. Kalau terjadi bencana nasional, entah apapun juga, lalu dikatakan seseorang, one man, berdoa di rumah ini. Kiranya Tuhan mendengar dan mengampuni dan memulihkan bangsa ini. Coba saudara garis bawahi. Saya ya baru menemukan ini ketika saya membaca lagi firman Tuhan. Ya sudah berkali-kali saya baca 2 Tawarikh 6 ini tentang doa Salomo. Tapi kali ini saya dibukakan celikan. Iya. Seseorang loh saudara. Kalau segenap umat Israel datang apabila mereka bertobat, berkumpul. Itu tuh umum, wajar. Tapi doa Salomo berkata kalau ada one man, cukup satu orang saja. Dia sungguh-sungguh berdoa di rumah ini, di bait ini Tuhan, dengar. Dan akhirnya doa Salomo ini dijawab oleh Tuhan. Katakan Tuhan mencurahkan api, menyambar korban mereka. Jadi artinya Tuhan oke, intinya gitu. As what you have said, seperti yang kau katakan aku akan lakukan. Makanya pemulihan-pemulihan dalam Alkitab selalu dimulai dari seseorang. Maju lagi saudara ya. Kita tahu bahwa pada akhirnya bait suci itu dihancurkan. Bangsa ini akhirnya ditawan oleh Babel. 70 tahun ditawan, dihancurkan bait suci. Nah masalahnya kembali sudah mungkin bertanya, kenapa kok dihancurkan? Gitu? Bait suci yang begitu megah, yang semuanya dilapisi oleh emas Ofir. Emas Ofir itu emas dari Nusantara, dari Indonesia. Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya enggak apa-apa. Karena saya pernah ikuti seminar, kemungkinan yang dimaksud dengan Ofir itu Nusantara kemungkinan. Jadi Indonesia ini kan memang kaya, luar biasa. Dilapisi dengan emas yang luar biasa, tapi dihancurkan sama sekali. Kena apa? Kembali masalahnya karena tidak ada satu orang pun. Saya juga heran. Coba saya bacakan ya. Ini sebelum Tuhan menghukum Yeremia itu kan suara kenabian terakhir. Sebelum Yehuda dihancurkan. Tuhan itu begitu baik sampai saat-saat terakhir. Panggilan terakhir. Mr. XXX segera naik ke pesawat. Belum muncul masih ada panggilan terakhir. Ini panggilan terakhir. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Tuhan tuh gak baik gimana? Untuk Sodom dan Gomora Tuhan minta 10 orang. Kalau ada 10 orang, oke, aku gak musnahkan. Tapi untuk Yerusalem cukup 1 orang. Tuhan berkata, kalau ada 1 orang saja yang melakukan kebenaran dan keadilan, I will spare that city. Aku akan lepaskan kota itu dari penghukuman. Berarti sebegitu banyak orang gak ada 1 orang pun. Ya kecuali tentu Yeremia. Yeremia gak dimasukkan karena dia memang nabinya Tuhan. Tapi selain dari Yeremia, Tuhan tidak menemukan 1 orang. Bayangkan kalau saja ada 1 orang saja, diselamat bangsa itu. 1 ayat lagi. Ini juga sama ya, sama nadanya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ini bukan artinya tembok secara jasmani, tapi maksudnya yang melindungi kota itu dengan doa mereka, dengan doa syafaat, mendirikan tembok yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu bagai seorang yang melindungi kota itu, mendirikan tembok dan mempertahankan negeri itu di hadapanku. Dalam bahasa lain dikatakan menutup lubang-lubang yang ada di tembok itu. Aku tidak akan memusnahkan. Tapi ternyata 1 orang saja enggak ada. Saya akhiri rangkaian contoh-contoh ini sampai di sini. Dan saya akan masuk kepada kesimpulan. Pelajaran apa sih sebenarnya yang kita tarik dari semua itu? Pelajarannya adalah ya ini tadi. 1 orang dapat membuat perubahan, dapat membuat perbedaan. Tuhan tidak cari 2-3 orang, walaupun tentu 2-3 orang dibutuhkan ya. 2 orang sepakat, 2-3 orang sepakat dalam namaku. Tapi dalam 1 orang pun itu sudah cukup bagi Tuhan untuk mengadakan perubahan-perubahan yang besar. Tuhan akan memakai untuk mengadakan perbedaan. Makanya saudara, nilai saudara, baik pria, baik wanita, sangat mahal. Peranan saudara di hadapan Tuhan itu sangat penting. Jangan saudara menganggap diri saudara, saya ini siapa?
Pak, saya ini jemaat biasa, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pelayan Tuhan, saya bukan diaken, saya bukan majelis. Tuhan tidak melihat itu semua. Karena bagi Tuhan yang penting bukan itu. Bukan jabatan, yang penting hati saudara. Saudara bisa membuat perubahan. Saudara bisa make a difference. Itulah sebabnya mengapa saya mengajak saudara berdoa. Ya, siapa tahu justru doa saudara ini yang mengontrol semuanya. Saudara jangan anggap, doaku ini cuma satu orang. Kita sudah melihat satu orang yang Tuhan cari. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, surga mendengar. Dan bagi Tuhan itu sudah cukup untuk dia bekerja, mengadakan mujizat, mengadakan restorasi, mengadakan perubahan, mengadakan satu perbedaan yang positif dalam kehidupan kita, rumah tangga, negara dan bangsa, bahkan dunia. Nah, itulah sebabnya saya akan akhiri dengan ayat ini untuk meneguhkan, ya, bagaimana kita bisa mengadakan perubahan. Salah satunya ini yang penting, bukan berarti satu-satunya, karena sekali lagi ya, kehidupan kita juga penting, kan? Tadi kita sudah membaca Tuhan mencari orang yang melakukan kebenaran dan keadilan. Tapi yang saya tekankan adalah doa, saudara. Mari kita baca bersama Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. The prayer of berarti satu orang. The prayer of a righteous person, satu orang benar, is powerful and effective. Mari kita berdoa saudara, karena doa saudara dan saya mendatangkan perubahan. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.